Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahriza Yunaini dengan NIM 1700010 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Media Basibuk dalam Mengembangkan Kemampuan Kognitif Berpikir Simbolik pada Anak Usia Dini melalui Pembelajaran Daring di TK Teratai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, pembimbing 1, Profesor Dr. Hajah Arifah Ariyanto MPD, dan pembimbing kedua Dr. Leni Nuraini MPD. Karena berkat arahan, bimbingan, serta motivasi dari pembimbing, akhirnya saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul Penerapan Media Basibuk dalam Mengembangkan Aspek Perkembangan Kognitif Berpikir Simbolik pada Anak Usia Dini melalui Pembelajaran Daring di TK Teratai dilatar belakangi dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi terhadap kegiatan proses belajar mengajar. Kita tahu bahwa di seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia sedang dilanda wabah virus corona atau virus COVID-19. Virus ini sangat berbahaya dan penyebarannya pun sangat cepat serta mematikan dan sudah memakan banyak korban. Untuk itu, masyarakat Indonesia dianjurkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Selain itu juga dalam bidang pendidikan, pemerintah mengambil kebijakan untuk semua jenjang pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, termasuk jenjang PAUD pendidikan anak usia dini juga harus dilaksanakan secara daring. Pada saat kegiatan pembelajaran daring telah berlangsung, ternyata ada beberapa anak yang mengalami penurunan dalam aspek perkembangan kognitif berpikir simbolik. Untuk itu penting sekali bahwa aspek kognitif dalam berpikir simbolik ini dapat distimulus kepada anak, karena dalam aspek berpikir simbolik atau dikenal dengan symbolic function adalah di mana anak mengenal berbagai macam simbol baik angka maupun huruf yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran anak tersebut pada jenjang pendidikan berikutnya. Hal tersebut dikarenakan media pembelajaran yang digunakan guru saat pembelajaran daring kurang menarik karena hanya berpusat kepada majalah ataupun LKA yang membuat anak jenuh dan bosan. Tujuan penelitian pada skripsi yang berjudul Penerapan Media Basibuk dalam Mengembangkan Aspek Perkembangan Kognitif Berpikir Simbolik pada Anak Usia Dini melalui Pembelajaran Daring di TK Teratai adalah untuk mendeskripsikan bagaimana skenario dan implementasi penerapan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik pada anak usia dini melalui pembelajaran daring di TK Teratai. Mendeskripsikan bagaimana respon guru dan anak dalam penerapan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik pada anak usia dini melalui pembelajaran daring. Mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami anak pada penerapan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik pada anak usia dini melalui pembelajaran daring di TK Teratai. Dan yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh guru pada penerapan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik pada anak usia dini melalui pembelajaran daring di TK Teratai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai penerapan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik pada anak usia dini melalui pembelajaran daring di TK Teratai. Adapun prosedur-prosedur penelitian yang dilakukan adalah yang pertama melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang anak dengan usia 4-5 tahun, terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Skenario dan implementasi pada
Penerapan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik pada anak usia dini diantaranya adalah menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup, dan yang terakhir adalah kegiatan penilaian atau evaluasi. Pada kegiatan pendahuluan, guru akan menyapa anak-anak melalui aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan voice note atau VN. Lalu guru menyapa, menanya kabar. Guru juga mengirim link absen melalui Google Form yang diisi oleh orang tua. Pada kegiatan inti, guru memberikan instruksi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara video call melalui aplikasi WhatsApp. Pada saat video call, guru menjelaskan materi yang sedang berlangsung yang ditunjang dengan media basibuk dan juga menyesuaikan dengan tema yang sedang diajarkan kepada anak. Dan pada kegiatan penutup, guru akan mengajak anak untuk berdoa bersama dan merapikan kembali alat tulis ataupun alat-alat yang sudah digunakan selama kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Dilaksanakan melihat rekaman pada saat video call dan juga dari foto hasil kegiatan anak. Capaian indikator untuk anak usia 4-5 tahun pada aspek kognitif berpikir simbolik yang pertama adalah anak mampu membilang banyak benda 1-10, anak mampu menyebutkan angka 1-10, anak mampu menunjukkan lambang angka 1-10, anak mampu menunjukkan lambang angka sesuai dengan jumlah gambar, anak mampu menyebutkan huruf vokal dan konsonan, anak mampu menunjukkan lambang huruf vokal dan konsonan sesuai bunyinya, dan yang terakhir adalah anak mampu mempresentasikan benda ke dalam bentuk tulisan. Samping merupakan grafik pertemuan ke-8. Dari pertemuan ini, perkembangan anak terlihat sangat baik. Dari semua anak pada indikator 1-7, perkembangan pencapaian anak pada tahapan perkembangan berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan dari media basibuk yang menarik bagi anak dan tentunya dengan adanya dukungan dari orang tua ketika melaksanakan pembelajaran daring berlangsung. Sehingga ketika dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 selalu menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dengan menggunakan media basibuk ini. Penelitian ini dicukupkan hanya pada 8 kali pertemuan. Respon guru dan anak pada penelitian ini menunjukkan respon yang positif. Guru merasa terbantu dengan adanya media basibuk ini sehingga guru dapat memberikan pembelajaran daring yang menyenangkan. Begitu juga respon anak terlihat lebih senang, antusias, dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring menggunakan media basibuk. Kesulitan yang dialami anak pada penerapan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik pada anak usia dini melalui pembelajaran daring di TK teratai adalah karena keterbatasan sarana prasarana atau media handphone. Karena berdasarkan hasil observasi anak usia dini yaitu 4-5 tahun belum memiliki handphone, sehingga anak bergantung kepada orang tua dalam mengikuti pembelajaran daring. Apalagi ada orang tua yang memiliki anak lain yang sama penerapan pembelajarannya melakukan sistem pembelajaran daring sehingga rebutan. Lalu anak yang tidak fokus pada saat pembelajaran daring dikarenakan jaringan internet yang sering terputus dan kuota yang terbatas, sehingga pada saat video call berlangsung sering terjeda dan sering terputus. Lalu juga orang tua yang memiliki keterbatasan waktu atau sibuk bekerja sehingga tidak bisa mendampingi dan mengikutkan anaknya selama kegiatan pembelajaran daring berlangsung. Kendala yang dihadapi guru pada saat pengimplementasian penerapan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik pada anak usia dini melalui pembelajaran daring diantaranya adalah internet karena lokasi dan letak wilayah yang beragam sehingga menyebabkan tidak semua wilayah memiliki akses internet yang sama. Guru pun mengalami kendala di mana seringnya jaringan internet yang tidak stabil sehingga ketika guru menjelaskan materi menggunakan media basibuk seringkali terputus atau terjeda pada saat video call.
Jaringan internet juga mempengaruhi terhadap proses penilaian dan evaluasi perkembangan anak, karena guru melihat rekaman selama video call yang terputus jaringan sehingga video tidak dapat diputar secara detail. Guru juga tidak bisa menilai karena secara maksimal, karena guru paham dalam penilaian itu harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang menyeluruh, berkesinambungan, objektif, dan atas dasar alat ukur yang valid dan bermakna. Kesimpulan dari skripsi yang berjudul Penerapan Media Basibuk dalam Mengembangkan Kemampuan Kognitif Berpikir Simbolik Melalui Pembelajaran Daring di TK Teratai. Yang pertama adalah skenario dan implementasi penerapan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik anak usia dini, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dibuat oleh guru. Perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema yang telah ditentukan, dengan selalu menyelipkan indikator perkembangan kognitif berpikir simbolik dengan menggunakan media basibuk. Guru membuat lembar observasi untuk mengetahui perkembangan anak selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil dari penerapan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik pada anak usia dini melalui pembelajaran daring di TK Teratai pada kelas A yang berjumlah 10 orang anak, yaitu usia 4-5 tahun, mengalami peningkatan yang baik hingga pertemuan ke-8. Dan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan media basibuk ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif berpikir simbolik pada anak usia dini melalui pembelajaran daring di TK Teratai. Yang kedua, respon guru dan siswa dalam penelitian ini pada umumnya sangatlah positif, karena dengan ini anak dapat melihat melalui video call barang yang digunakan atau media yang digunakan pada saat pembelajaran daring berlangsung. Penelitian ini sangat membantu anak dan meningkatkan semangat dalam proses pembelajaran daring. Guru lebih menjadi kreatif dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada saat pembelajaran daring. Kesulitan-kesulitan yang dialami anak pada pembelajaran daring dengan media basibuk pada umumnya adalah dalam pembelajaran daringnya berlangsung karena keterbatasan sinyal handphone dan juga keterbatasan waktu orang tua. Yang keempat adalah kendala-kendala yang dihadapi guru pada pembelajaran daring menggunakan media basibuk dalam mengembangkan kemampuan kognitif berpikir simbolik, umumnya pada saat berlangsung pembelajaran daring tersebut karena keterbatasan sinyal atau jaringan yang sering terputus pada saat video call dan melakukan penilaian atau evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini dengan skripsi yang berjudul Penerapan Media Basibuk dalam Mengembangkan Kemampuan Kognitif Berpikir Simbolik pada Anak Usia Dini melalui Pembelajaran Daring di TK Teratai. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian ataupun dalam mempresentasikan skripsi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.